Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin, amma ba'd. Para jamaah, khususnya para salikin, muridin, teman, kolega, sahabat, atas izin guru mari kita lanjutkan ngaji kitab Risalatul Mu'awanah pada pagi hari ini. Terlebih dulu mari kita bersyukur alhamdulillah rabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Hari ini kita melanjutkan masih tentang tafakkur yang menjadi bagian termasuk rumpun aurat wirid. Wirid itu salah satunya adalah tafakkur ya. Selain wirid-wirid dalam arti menyebut asma-asma Allah. Karena itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mari kita lanjutkan. Wa yanbaghi ayyuhal murid an tatafakkara fi ikhati ilmillahi bika wa nadhihi ilaika wa wattila'ihi alaiki. Wa yang bagi dan seyogjanya bagi kita semua anta tafakkara, dan selalu memikirkan, merenungkan fi ikhatati ilmillahi bik, apa-apa yang menjadi ilmu yang meliputi ilmunya Allah yang ada pada diri kita. Wa nadrihi ilaik, dan ini adalah pengawasan Allah kepadamu. Wattila'ati alaik, dan ini adalah pengamatan Allah terhadap dirimu. Jadi ini masuk di dalam muraqabah sifat, af'al, sifat dan ma'iyah. Di dalam makom-makom, di dalam apa? Di dalam thariqah naqsyabandiyah. Jadi af'al kita, perbuatan kita selalu diawasi oleh Allah. Kita bekerja dijalankan oleh Allah. Kita membaca, yang membaca mata kita dibukakan oleh Allah. Kita mendapat rezeki, rezekinya dari Allah. Kita dapat anugerah, anugerahnya dari Allah. Ini adalah di dalam ikhatati ilmillah wa nadrihi. Jadi Allah itu nadhar, Allah itu mengamati kita semua. Jadi tidak ada satupun diri kita yang tidak lepas dari Allah. Wa ittala'ati, dan Allah mengamati gerak-gerik kita sampai khotroh kita. Ini strategi untuk mengelabui lawan, atau sesungguhnya ini adalah ikhlas, ingin membantu atau ingin cari nama, itu semua Allah tahu. Jadi dengan demikian, kalau kita tafakkur bahwa Allah mengetahui kita, maka dengan demikian kita akan hati-hati di dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Qala Allah Ta'ala wa laqad khalaqnal insana wa ta'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Dan Allah sungguh tahu menciptakan manusia, apa yang dibisikkan di dalam hatinya, khotrohnya itu apa, Allah tahu. Betulan atau pura-pura I love you, saya mencintai, ini mencintai betul enggak? Allah tahu. Jangan-jangan hanya untuk meluluhkan seseorang, itu Allah tahu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, karena kami Allah lebih dekat kepada seseorang itu daripada ulat lehernya. Jadi ulat leher itu kan di sini. Maka dengan ulat leher itulah kunci dari semua kehidupan, nyawa. Jadi dengan demikian Allah lebih dekat, bahkan orang tua kepada anaknya, bahkan diri kita sendiri. Kadang-kadang kita tidak tahu apa yang akan terjadi kan, apa yang dibalik sesuatu nggak tahu, tapi Allah tahu. Nah karena itulah dengan muraqabah ma'iyah, sifat dan af'al kita, maka dengan demikian kita lebih hati-hati. Karena itu orang thariqah
Di dalam muraqabah sifat af'al itu selalu hati-hati karena tidak ada satupun yang lepas dari kita, karena itu Allah selalu merengkuh kita. Dan cita-cita kita adalah bagaimana kita itu selalu dalam rengkuhan Allah, dalam pelukan Allah, dalam mahabbah illallah, dalam cinta kepada Allah, dalam dzauq rindu pada Allah. Itu adalah orang-orang yang sudah hatinya tertaklukkan mencintai Allah, dan itu semua adalah menjadi bagian dari menjadi bagian dari yang dicita-citakan dari kehidupan kita sehari-hari. Ya. Wa qala ta'ala wa ma'akum aina ma kuntum, dan sesungguhnya Allah bersamamu dimanapun berada. Mau di mana, mau di kolong mana saja, mau mengumpetkan uang korupsi di mana saja, mau mengumpetkan uangnya teman siapa saja, mau mengumpetkan uangnya yayasan mana saja, Allah tahu. Dan karena itu kita harus hati-hati. Begitu Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi dengan demikian di dalam Thariqah Naqsabandiyah setelah wukuf, setelah nafi isbat, zikir latifah, wukuf, zikir lafikah, nafi isbat, wukuf, kemudian naik ke muraqabah. Jadi dengan demikian day to day, hour per hour, jam per jam, menit per menit kita itu dalam pantauan Allah. Wallahu bima ta'maluna basir, karena Allah itu sesungguhnya akan mengetahui apapun yang kita kerjakan. Wa qala ta'ala alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Tidakkah engkau perhatikan bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang di langit dan apa yang di bumi? Karena langit dan bumi itu ciptaannya. Lekuk-lekuknya langit bumi itu Allah tahu. Apalagi manusia yang postur tubuhnya, postur psikologi biologisnya semua Allah tahu. Karena itu hati pun yang ada di khotrah di dalam diri kita itu juga tahu. Ini salat betul atau pura-pura salat sih? Allahu Akbar, cengkang-kenging, wassalamu lamcing, lari. Kamu itu salat hanya olahraga atau memang salat? Kamu itu menghadap saya itu hanya seperti, kalau Syekh Ibnu Athaillah menyebutkan seperti ayam yang menudul makanan. Nah, ini salat atau olahraga? Betul nggak Anda salat? Anda tidak khudur, tidak khusyuk kok. Kayak pegawai negeri aja. Pagi saya pulang. Apa yang dikerjakan nggak tahu, yang penting awal bulan dapat gaji. Itulah yang harus, bismillah ya, maaf saya ingin katakan, kita harus rubah itu semua. Cara merubahnya apa? Tazkiyatun nafs wa tasfiyatul qalbi. Kita rubah, bersihkan jiwa kita, beningkan mata hati kita. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'um wa la khamsatin illa huwa sadisuhum. Tidak ada pembicaraan rahasia ada 3 orang kecuali Allah tahu dan Allah yang keempat. Dan tiada pembicaraan orang 5 orang, maka yang keenam sadisuhum adalah Allah. Jadi tidak ada yang terlepas, tidak ada yang terlepas dari pengawasan Allah. Uang-uang haram, uang-uang subhat mau kita umpetin di mana itu ada. Allah tahu. Jadi hati-hati terhadap rezeki yang kita miliki, jangan ada, dan mohon hindari yang subhat, apalagi yang haram. Wahadat tafakur, kalau Anda kita semua itu pandai tafakur, tamrodahu antas tahya minallah, antas tahya minallah. Buahnya Anda takut kepada Allah. Wah, Allah nggak tahu. Iya, memang atasan kita, teman kita, uang yang kita ambil nggak tahu. Dikasih amplop, amplopnya dibuka, diambil dulu 2-3 lembar. Masa ditanya, uang ini kamu ambil ya? Kan nggak mungkin. Tapi Allah tahu.
Jadi kalau bukan haknya jangan pernah kita mengambil hak orang lain. Ayyaraka haitsunahaka, kalau Allah melihatmu dan di saat dia melarangmu, au yafkidaka haitsu amraka, dan Allah akan kehilangan sesuatu perintahnya yang kamu tidak kerjakan, padahal Allah itu amroka, Allah itu memerintahkan. Ya contohnya seperti tadi, perintahnya sholat. Ini sholat betulan atau sholat merencanakan sesuatu? Bapak Ibu sekalian, kan banyak orang sholat itu, oh nanti begini, habis sholat saya begini, setelah ini mau jalan ini, mau itu. Loh, ini sholat itu rapat membuat perencanaan strategis atau mimpi untuk membuat perencanaan? Zikir, habis sholat itu zikir. Jangan lancing, salam pelencing, ya. Biasakan, dan kita biasakan. Itu yang pertama ya kalau tafakur. Yang kedua, wajib bagi anta tafakkara fi taqsyirika fi ibadatik maulaka, dan kamu harus tafakur mengenai apa? Kekuranganmu fi taqsyirika fi ibadatik maulaka. Kita itu sholat, kita ibadah itu sudah benar belum sih? Kita harus angen-angen ini. Oh, cara wudhu saya belum benar. Oh, cara sholat saya belum benar. Oh, cara macam-macam lah. Kita harus renungkan apa yang kurang dalam ibadah saya. Sholat sudah, sholat malam sudah, tapi kok doa nggak pernah dikabulkan, itu apa? Itu Bapak Ibu sekalian ya. Itu menjadi bagian buah kalau kita itu tafakkur. Wa ta'arudika li sukhtika, dan menyongsongan dirimu kepada merenungkan, menghasilkan terhadap perenungan apa ya Allah yang akan siksa kepada saya kalau saya itu belenjani. Belenjani itu apa ya? Mengingkari, ya, mengingkari, tidak mau wa'aso ya, fi amarallah. Perintah Allah kita belenjani, kita aso, kita melemos, itu apa yang akan disiksakan kepada kita. Wa idyanika ma'an nahaka, dan dengan sebab kamu mengerjakan perkara yang Allah telah melarangmu kok masih tetap menjalankan sesuatu, itu apa yang Allah akan timpakan kepada kita, karena tidak ada satupun yang akan terlepas dari apa? Pandangan Allah, pantauan Allah. Qala Allah Ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak ada satupun manusia dan jin itu diciptakan kecuali hanya untuk liya'budun. Liya'budun dalam arti tasawuf dinaikkan menjadi liya'rifun. Jadi liya'budun menyembah, nyembah yang bagus adalah ma'rifatullah, liya'rifun. Wa qala ta'ala afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Di dalam surat Al-Dzariyat tadi ya, 56 yang wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Kalau yang ini adalah surat Al-Mu'minun. Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan itu main-main? Enggak. Udah saya ciptakan manusia, udah enggak ada pertanggungjawaban, mau apa saja di dunia. Oh, kalau itu yang terjadi, dunia akan segera hancur. Perang setiap hari, bunuh-bunuhan setiap hari. Artinya Allah menciptakan itu tidak ada satupun yang sia-sia untuk menciptakan alat tadhul mizan, keseimbangan laki perempuan, gunung laut, semua itu adalah ada manfaat di dalamnya. Karena itu kita harus tafakur di balik penciptaan Allah itu, dan bahwa tidak akan kamu annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina latusa'un, dan kamu tidak akan dikembalikan kepada kami. Artinya kamu nanti harus dalam mempertanggungjawabkan apa yang kamu perbuat.
Para jamaah rahimahullah, wa qala ta'ala ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim, surat Al-Infitar ayat 6. Hai manusia, apakah yang telah memperdaya kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah itu? Apa yang tidak diberikan Allah kepada kita? Yang paling utama nikmat iman Islam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Terus, lah aku itu, kira-kira bahasa kasarnya, saya ini memberi semuanya kepada kamu. Kamu itu kok nggak ingat kepada saya? Itu apa yang menyebabkan kamu itu lupa saya? 1, nafsunya menguat. 2, dunia goda. 3, masalah setan menggoda. 4, karena penyakit hatinya nggak selesai-selesai. 4-empatnya ini kuncinya adalah tazkiyatun nafas wa tasfiyatul qalbi. Dan 2 ini kuncinya diajari di dalam tarekoh. Loh, kalau kamu nggak tarekoh, gampang untuk ngelewatkan, menyepelekan terhadap perintah Allah. Sampai Allah bertanya itu loh, ma gharraka bi rabbikal karim, mengapa engkau itu kok gampang sih kok lupa kepada saya tuh, gampang meninggalkan saya ini loh, sholatmu compang-camping, ya, ibadahmu nggak laporan, kamu tuh dunia ngalahkan sholat, dunia ngalahkan ibadah. Itu apa sih terhadap itu? Ya karena hatinya, remnya nggak ada, remnya diujo, dilepas. Begitu Bapak sekalian, zikirnya kurang, ya. Kalau anak sekarang itu, kalau pikirannya nggak besar, kalau pikirannya nggak benar, guyonnya kan kopi ini kurang kental ini. Nah, ya. Zikirnya yang kencang, ya. Wa qala ta'ala ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti akan kamu menemui. Sing sungguh-sungguh wa jahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Kalau kamu itu adalah mencari wasilah guru, wasilah thariqah sing temenan, ya, wajahidu, berjihadlah sungguh-sungguh ila sabili, jalan menuju Allah, artinya thariqah la'allakum tuflihun, agar kamu itu betul-betul akan menang. Wajah itu orang selamatan itu loh. Orang selamatan itu kan ada lincipnya. Wah, istilahnya lincipnya kalau kita selamatan itu kan buceng. Apa namanya? Buceng. Buceng itu nyebute sing kenceng. Lek wis ngono mulih, ya, lek wis mene mulih, digawa mulih dikasih godhong gedang. Godhong gedang jenenge takir. Takir itu dari Sunan Kalijaga yang artinya tadzkir. Kamu dikira sing pada, ya. Jenenge tumpeng, ya, sholat 5 waktu sing mempeng. Ujungnya bujeng nyebute sing kenceng. Mulih nggawa takir jenenge tadzkir. Itu Jawa. Jadi Imam apa? Ini Sunan Kalijaga itu seperti itu, Pak. Jadi selamatan yang ada tumpeng, yang ada bujeng, yang ada takir, itu semua ada maknanya. Ini ayatnya ini. Ayatnya gini, katahin ilahi rabbika kathan famulaki. Kalau kamu betul-betul nanti wafil jannati biruh ya di rabbil alamin. Nanti di akhirat kita akan bertemu dengan Allah. Pasti akan kamu menemunya famulaki. Ya, itu ya Bapak sekalian. Nah, orang senang selamatan, tidak senang pikiran. Apa yang harus dibawa kuncinya untuk menghadap Allah? Berjumpa pada orang iso. Orang belum selamatan jalur berkat ya enak. Gitu ya. Itu Bapak sekalian ya. Ini ayatnya bagus-bagus. Nah, sekarang
Wa hadat tafakkur yajidu fi khaufika minallah. Orang yang bertafakur seperti ini akan bertambah rasa fi khaufika, rasa takutmu minallah kepada Allah. Wa yahmaluka ala laumin nafsika wa taubiqiha, dan akan membawamu untuk marah pada dirimu sendiri. Laumi ya, laum moto itu protes lah, itu nafsika kepada diri kita, wa taubiqiha, dan juga menegur atas kelemahan. Kamu itu umur 50 kok ngibadahe ngono tok, umur 60 kok ngono tok, umur 70 kok kedonyan masih begini, marahi. Itu kalau kita betul-betul tafakur. Karena itu saya izin dengan segala hormat, lek wis pensiun wis lah. Ayo toreko, mempersiapkan akhirat. Dunia itu sampai sesuk kiamat terus ora lek meneng. Menungso itu enggak akan meneng. Caranya apa? Bunuh itu nafsu, masuk toreko. 10 hari diseneni, ya bahasa Jawa dimarahin. 10 hari itu sebetulnya memarahi kita kan. Aku tuh umur 50, umur 60, kok ngene-ngene tok ya ibadahku. Direnungkan. Ya. Nah, dengan demikian selanjutnya wayam bagi an tatafakkaru fi hadil hayatid dunya wa katrati asghaliha, agar kamu memikirkan tentang kehidupan dunia ini wa kasrati asghaliha, dan dunia itu asghaliha menyibukkan. Betul enggak? Bapak Ibu sekalian? Betul. Nyintai dunia itu lebih menyibukkan. Padahal kita itu loh mintai seseorang pagi itu WA, halo, nice dream, mau tidur, bangun tidur pagi, sehat selalu, kan gitu kan? Lah, lek dunia seneng dunia yang ngono iku, esuk merumuskan golek ini, golek itu, sapa sing arepe diapusi mau dibohongin untuk cari uangnya, pura-pura jadi relawan, dilalah ambil uangnya saja. Ini banyak seperti itu. Karena otaknya otak dunia. Itu namanya wa kasrati azwaliha, karena dunia akan menyibukkan kamu. Wa babaliha wa sur'ati zawaliha wa fil akhirati wa na'imiha wa dawamiha. Dan akibatnya hilangnya surur, nikmat akhirat enggak ada. Dan kamu akan kehilangan akhirat, berbagai kenikmatan, wa fil akhirati wa na'imiha wa dawamiha, dan kamu akan kehilangan nikmat nanti di akhirat dawam yang abadi selama-lamanya. Qala wa ta'ala kadzalika yubayyinullahu lakumul ayatul la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Al-Baqarah 220. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya supaya kamu berpikir tentang dunia dan akhirat. La ayatil liulil albab. Ya, ayatnya seperti itu. Inna fi khalqis samawati wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Orang ulul albab itu dua. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang dikatakan ulul albab, pintar, orang sebagai khalifatullah fil ard, itu adalah orang yang selalu berzikir, siang malam duduk berbaring, ya, wa tafakkaru, dan selalu tafakur terhadap apa? Khalaqas samawati wal ard. Jadi apa yang di langit dan di bumi itu ditafakuri. Ya, itu semua. Karena Allah apa? Allah tidak akan menciptakan makhluk hadza batana subhanaka faqina adzabannar. Itu ya. Dengan demikian Bapak Ibu sekalian, ayat lain Syekh Al-Haddad menyebutkan wa qala ta'ala bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Tetapi kamu orang-orang kafir memilih kehidupan duniawi, ya. Hayatud dunya, betul. Orang kafir tidak perlu ibadah, yang penting sugih.
Ya kalau orang kita yang penting ibadah, tur sugih alhamdulillah. Amin. Kalau tidak nanti di akhirat. Amin. Itu loh Allah itu, ya. Khairu wa abqa, sedangkan kehidupan akhirat wal akhiratu khairu abqa, sedangkan akhirat itu abadi selama-lamanya. Kalau kita di dunia pas-pasan, insya Allah di dunia akan diberi kelebihan-kelebihan. Itu ya Bapak sekalian. Terakhir, wa qala ta'ala wa ma hadhil hayatad dunya illa lahun wa la'ib. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan senda-gurau dan main-main. Lu ngono lho kok kita tenanan. Dunia itu seakan-akan kita nggak mati. Rencanakan ini, saya umur sekian harus gini. Umur 50 sudah jadi ini, umur 60 sudah jadi. Laibun walahun. Dunia itu main-main aja, senda-gurau, jalanin aja, yang penting ibadah. Enjoy aja, itu aja gak repot. Yang penting rasanya Bu, rasanya akhirat. Zaunnya itu ibadah, bukan kenikmatan. Laibun walahun itu yang ada di dunia. Wa inna darul akhirata lahil hayawan laukanu ya'lamun. Dan sesungguhnya akhirat itulah sebenar-benarnya kehidupan kalau mereka mengetahui. Laukan ya lun, tapi seringkali manusia lupa, seringkali manusia ingkar, seringkali manusia itu tergoda dari dunia sehingga lupa pada Allah. Wa hadat tafakkur yusmiru laka zuhud fit dunya wa rughbatu fil akhirah. Kalau orang banyak tafakkur seperti itu, maka dia akan membuahkan apa? Yusmiru laka zuhud. Kita akan berbuah pada zuhud. Zuhud itu, Bapak Ibu sekalian, zuhud itu, maaf ya, zuhud itu bukan berarti, maaf astagfirullah agak kasar, zuhud itu bukan berarti kere. Zuhud itu bukan berarti orang compang-campingnya kaya raya tapi nggak merasa nggak punya. Itu yang penting, enak itu. Duit-duit sini, terus kayak noai, wes opo saja ini saja, wes pokoknya tinggi ya, amal ibadah yang apik. Banyak loh orang tidak punya tapi nggak zuhud, maunya tuh golek duit terus, itu juga banyak. Jadi harta itu jangan dimasukkan di dalam hati, harga itu cukup di pergelangan saja, hilang juga nggak apa-apa. Allah ngasih tahu yang lain, ngoten loh nggih. Jadi sekali lagi, zuhud bukan berarti miskin, zuhud bukan berarti kere, zuhud bukan berarti compang-camping, tapi zuhud itu adalah tentang tidak bergantung pada urusan dunia, walaupun punya dunia. Angel kan? Saya gitu lagu nih, maaf ya, ini saya tuh seneng juga lagunya Nisa Sa'ban yang terakhir ini tentang surga dan surga dan neraka. Dengarin ya nanti ya. Pagi siang nyari uang, malamnya menghitung uang sehingga lupa pada ibadah. Apa artinya dibuat surga dan neraka? Kalau orang masuk surga berarti karena amalnya yang baik. Karena kalau dia masuk neraka berarti dia melanggar aturannya. Itulah. Jadi surga dan neraka itu ada maksudnya. Nah, kalau manusia sama saja di dunia dibiarkan saja, tidak ada surga dan neraka, udah rusaklah dunia ini. Jadi dengan demikian yang penting tafakkur, tadabbur, merenungi apa ciptaan Allah. Jadi Bapak sekalian, saatnya kita tadabbur ya. Ini ada teman-teman dari saatnya kita tadabbur. Demikian, terima kasih. Akhirul kalam, alfikum, wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.